Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 23, yaitu mengenai laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah utamanya untuk menyajikan informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Selain itu, laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi berbasis kas terkait aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Format laporan arus kas terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kas masuk dari aktivitas operasi meliputi yang pertama, hasil penjualan barang dan jasa, dan yang kedua, pengembalian dari hutang atau bunga dan pendapatan dividen. Sedangkan kas keluar dari aktivitas operasi meliputi yang pertama, pembayaran terhadap supplier untuk pembelian sediaan barang, yang kedua, pembayaran ke karyawan, yang ketiga, pembayaran pajak ke pemerintah, yang keempat, pembayaran bunga ke debitur, dan yang kelima, pembayaran biaya operasional lainnya. Kas masuk dari aktivitas investasi meliputi yang pertama, penjualan tanah, properti, dan peralatan. Yang kedua, penjualan sekuritas utang dan ekuitas. Dan yang ketiga, pengembalian pokok hutang dari entitas lain. Sedangkan kas keluar dari aktivitas investasi meliputi yang pertama, pembelian tanah, properti, dan peralatan. Yang kedua, pembelian sekuritas hutang dan ekuitas dari pihak lain. Dan yang ketiga, pemberian hutang ke entitas lain. Kas masuk dari aktivitas pendanaan meliputi yang pertama, penjualan sekuritas, dan yang kedua, penerbitan utang dalam bentuk wesel atau obligasi. Sedangkan kas keluar dari aktivitas antara lain yang pertama, pembayaran dividen ke pemegang saham, dan yang kedua, pembelian utang jangka panjang dan pembelian kembali saham perusahaan. Ada 2 pendekatan dalam menyusun laporan arus kas, yaitu metode langsung atau tidak langsung. Perhatikan ilustrasi berikut. Tax Consultant Incorporation memulai pada 1 Januari 2019 ketika mengeluarkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar $1 secara tunai $60.000. Perusahaan menyewa kantor, furniture, peralatan, dan jasa konsultasi pajak selama tahun pertama. Mari kita pelajari pendekatan pertama, yaitu indirect approach. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, tentukan perubahan kas. Yang kedua, tentukan net cash flow dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga, tentukan net cash flow dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama, kita harus menentukan perubahan kas. Dari laporan neraca komparatif ini, dapat diidentifikasi adanya peningkatan kas sebesar $49.000. Langkah kedua, kita tentukan net cash flow dari aktivitas operasi. Perusahaan harus menghapuskan transaksi finansial yang tidak berefek pada perubahan kas. Pertama, terdapat peningkatan piutang sebesar $36.000 selama periode. Ketika saldo piutang meningkat, kas yang diterima lebih rendah daripada pendapatan menurut basis akrual. Oleh karena itu, peningkatan piutang dikurangkan dari laba bersih. Yang kedua, terdapat peningkatan utang sebesar $5.000. Ketika utang meningkat, biaya akrual melebihi biaya menurut basis kas. Oleh karena itu, peningkatan utang ditambahkan dari laba bersih. Langkah ketiga adalah tentukan net cash flow dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama, terdapat penerbitan saham biasa sebesar $60.000. Hal ini akan menambah laba bersih untuk mencapai net cash flow. Yang kedua, terdapat pembayaran dividen. Pembayaran dividen mengurangi arus kas. Pembayaran dividen merupakan kas keluar akibat aktivitas pendanaan. Setelah menghitung hasil dari berbagai sumber,
dapat kita ketahui bahwa terdapat net cash flow di akhir tahun sebesar $49.000. Mari kita lihat pendekatan direct approach. Formula yang dapat digunakan adalah pemasukan kas ditambah pembayaran kas sama dengan kas bersih yang dihasilkan. Pemasukan kas dapat berupa pendapatan dari penjualan layanan produk atau jasa ke konsumen, serta pendapatan bunga dan dividen atas bunga atau investasi. Pembayaran kas berupa pembayaran ke supplier, karyawan, biaya operasi, bunga, dan pajak. Kedua komponen tersebut akan membangun net cash flow bagi aktivitas operasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Drogba memulai bisnis di 1 Januari 2019. Tersedia laporan neraca sebagai berikut. Untuk menentukan pendapatan kas dari customer, pendapatan penjualan disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan piutang. Untuk menentukan pembayaran kas ke supplier, Drogba menghitung kos barang terjual. Setelah itu, Drogba juga menyesuaikan dengan perubahan sediaan barang dan perubahan pada utang usaha. Untuk menghitung pembayaran kas untuk biaya operasi, Drogba harus menghitung biaya operasi dan menyesuaikan dengan peningkatan atau penurunan prepaid expense, serta menyesuaikan dengan accrued expense payable. Setelah memasukkan data-data keuangan, hasil perhitungannya menjadi seperti berikut. Penerimaan kas menurut basis kas menjadi €765.000. Pembayaran kas terhadap supplier menurut basis kas menjadi €550.000. Pembayaran kas untuk biaya operasi menurut basis kas sebesar €148.000. Dan pembayaran kas untuk pajak sebesar €48.000. Setelah menghitung, dapat kita ketahui bahwa terdapat net cash flow dari aktivitas operasi di akhir tahun sebesar $19.000. Demikianlah video pembelajaran singkat mengenai laporan arus kas. Silahkan dapat mempelajari materi secara lebih mendalam dengan membaca penjelasan yang ada di buku teks. Sampai jumpa di seri video pembelajaran selanjutnya.